Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami, Bu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hairi Nur Fauzia dengan NIM 27/2023/0051 dan rekan saya yaitu Zalfa Firdaus Isnaini dengan NIM 27/2023/0050. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan yaitu Bu Kurota Ayun, SSI MSI. Selanjutnya akan kita dengarkan presentasi mengenai tema yang akan kami bahas. Protozoa. Filum protozoa memiliki tubuh yang hanya terdiri dari satu sel, namun memiliki semua fungsi organisme hidup. Protozoa mempunyai organ reproduksi, organ pencernaan, organ pernapasan, organ ekskresi, dan organ kebutuhan hidup lainnya. Protozoa adalah hewan satu sel dan termasuk organisme eukariota. Protozoa pada umumnya bersifat aerob dan heterotrof. Mereka memangsa mikroorganisme, menelan partikel-partikel bahan organik. Hewan ini tidak mempunyai dinding sel yang tebal, seringkali mempunyai flagel atau silia. Lapisan luar penutup tubuhnya berupa membran elastis yang disebut pelikel. Sel protozoa mempunyai struktur yang terdiri dari sitoplasma dan inti. Struktur sitoplasma terdiri dari ektoplasma yang berada di luar dan endoplasma yang berada di dalam sitoplasma. Ektoplasma merupakan jaringan hialin yang berfungsi melindungi diri, memberikan gerak, dan merasakan lingkungan. Alat gerak protozoa berasal dari ektoplasma dan dapat berbentuk flagella, silia, atau pseudopoda. Limbah metabolisme dikeluarkan melalui vakuola kontraktil yang terbentuk di ektoplasma. Sitoplasma bagian dalam yaitu endoplasma granular merupakan bagian sitoplasma yang berperan dalam sistem pencernaan dan fungsi nutrisi lainnya. Selain itu, endoplasma berperan sebagai sistem reproduksi sel. Endoplasma mengandung inti sel protozoa, yang merupakan struktur yang sangat penting untuk pengaturan aktivitas kehidupan parasit reproduksi sel. Struktur inti yaitu selaput inti nuklear, butir kromatin, serabut lilin, dan kariosom atau plastisin. Membran inti adalah lapisan ganda yang membungkus inti sel tempat tinggal kromosom. Butir kromatin adalah substansi inti sel yang mudah diwarnai, terdiri dari DNA dan RNA serta berbagai protein. Selama membelah mitosis, ia mengembun menjadi kromosom dan bisa kita lihat di layar ada serabut linin. Kemudian, kariosom atau kariospor adalah bundel padat kromatin di dalam inti sel dalam suatu organisme. Berkas ini bergabung bersama dengan volume, tetapi ini hanya terjadi jika sel tidak mengalami pembelahan meiosis. Daur hidup protozoa memiliki dua bentuk, yaitu trofozoid dan kista. Bentuk kista protozoa adalah bentuk dari parasit yang tidak aktif, tidak dapat tumbuh atau berkembang, dan tidak bisa bergerak. Protozoa membutuhkan tuan rumah perantara untuk melengkapi daur hidupnya. Reproduksi bisa seksual, diikuti oleh seksual pada hospes berbeda. Proses reproduksi protozoa dapat dilakukan secara seksual atau aseksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui simple binary fission atau multiple fission. Reproduksi seksual terjadi melalui konjugasi atau singami. Pengelompokan protozoa. Protozoa dapat dikelompokkan menjadi rhizopoda, masticophora, ciliata, dan sporozoa. Berdasarkan perbedaan pergerakannya, rhizopoda merupakan protozoa yang bergerak dengan bantuan pseudopoda. Masticophora bergerak dengan bantuan sayap, sedangkan ciliata aktif bergerak dengan bantuan silia. Spora merupakan kelompok protozoa yang tidak bergerak. Kelas Rhizopoda merupakan kelompok protozoa yang menggunakan pseudopoda sebagai alat geraknya. Spesies Rhizopoda yang penting atau baik patogen maupun non-patogen, termasuk Entamoeba histolithia
Tisa, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis, Endomalicmanana, Ladomoeba butzili, dan Dientamoeba fragilis. Membedakan pada genus Entamoeba, membran inti dilapisi butiran kromatin, sedangkan inti, padat atau kariosom terletak di tengah atau pinggiran inti. Endolimak memiliki kariosom berbentuk tidak beraturan yang terletak di pinggiran nukleus. Pseudomoeba memiliki kariosom dengan berbagai bentuk dan dimensi besar, dikelilingi butiran bulat. Genus Dientamoeba mempunyai 2 inti dengan kariosom yang terdiri dari 6 butiran kromatin. Entamoeba histolitisa. Entamoeba histolitisa adalah penyebab penyakit amoebiasis pada manusia yang dapat menyerang usus dan organ-organ selain usus. Sebaran yang geografis, ambusiasi banyak tersebar di daerah tropis dan subtropis, terutama di lingkungan yang kurang bersih. Di Indonesia, penyakit ini endemis daerah pedesaan dan juga urban, di beberapa daerah seperti Kalimantan Selatan, Medan, dan Kepulauan Seribu. Tingkat infeksi ambusiasis cukup tinggi, jadi amoeba telah banyak dilaporkan di berbagai wilayah di dunia, terutama di wilayah tropis dan subtropis, yang kebersihan lingkungannya buruk. Penyakit ini mewabah di Indonesia dan di luar Pulau Jawa dan di Pulau Jawa, khususnya di daerah pedesaan. Di Kalimantan Selatan, sekitar 12% tinja yang diperiksa mengandung Entamoeba histolitisa, sedangkan di Medan, 6,25% penderita diare. Di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta, 5% fases anak sekolah dasar yang diperiksa menunjukkan adanya protozoa usus tersebut. Tempat hidup. Stadium trofozoid Entamoeba histolitisa hidup di jaringan usus besar manusia. Sementara kista, parasit ini ditemukan di dalam lumen usus. Selain menyerang manusia, parasit ini juga dapat menimbulkan penyakit pada kera, primata, kucing, anjing, tikus, hamster, dan marmut. Amoebiasis usus bisa menyebar ke organ lain, termasuk hati. Di dalam Entamoeba histolitisa terdapat pada jaringan mukosa dan submukosa usus pada penderita, sedangkan bentuk kista parasit ini hanya terdapat pada rongga usus. Entamoeba histolitisa merupakan parasit zoonosis, karena selain menyerang manusia, parasit ini juga dapat menyebabkan penyakit pada monyet dan primata lainnya. Beberapa jenis hewan lain yang juga dapat menjadi inang definitif dan inang reservoir antara lain kucing, anjing, tikus, hamster, dan babi guena. Entamoeba histolitisa menyebabkan amoebiasis usus pada kondisi tertentu, dapat menyebar ke organ lain di luar usus seperti hati. Anatomi dan morfologi. Protozoa termasuk dalam kelas Rhizopoda, menggunakan pseudopodi atau kaki semu untuk bergerak. Entamoeba histolitisa memiliki 3 bentuk, yaitu trofozoid, kista, dan prakista. Protozoa usus ini termasuk dalam kelas Rhizopoda yang bergerak dengan menggunakan kaki semu. Ada 3 bentuk entamoeba, yaitu bentuk trofozoid, bentuk kista, dan bentuk prakista. Bentuk trofozoid merupakan bentuk parasit yang aktif, bergerak dan tumbuh dan berkembang biak. Aktif mencari makan, serta bersifat invasif karena mampu menyerang organ dan jaringan tubuh lainnya. Entamoeba selalu bergerak dengan pseudopoda, sehingga bentuk trofozoid selalu berubah selama hidup. Bentuk trofozoid entamoeba berukuran sekitar 18 mikro hingga 40 mikro. Sitoplasma trofozoid terdiri dari ektoplasma bening, sedangkan endoplasma berbentuk granular. Sel darah merah, leukosit, dan sisa jaringan sering ditemukan di endoplasma.
Trofozoit mempunyai inti berbentuk bulat dengan ukuran 4-6 mikro. Sulit untuk menemukan inti parasit selama pemeriksaan mikroskopis terhadap sediaan tinja yang segar dan tidak berwarna. Entamoeba histolytica mempunyai kriosom yang tampak seperti bintik-bintik kecil yang terletak di tengah dan dikelilingi oleh daerah bening. Inti parasit ini memiliki membran tipis yang dilapisi butiran kromatin halus dan seragam. Daur hidup. Seluruh siklus hidup parasit ini dapat terjadi dalam tubuh manusia, yang merupakan inang utamanya. Bentuk infeksi menular adalah bentuk kista segi 4 yang resisten terhadap asam lambung. Infeksi terjadi melalui mulut. Masuknya kista menular dengan makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja orang yang terinfeksi atau pembawa ambuiasis. Di bawah pengaruh enzim tripsin di usus, dinding kista terbelah. Awalnya satu amoeba dengan 4 inti berkembang dari satu kista, kemudian tumbuh menjadi 8 amoeba. Amoeba terbentuk dan kemudian memasuki jaringan submukosa usus besar, tempat ia tumbuh dan berkembang menjadi trofozoid. Ketika toleransi ditetapkan oleh inang, beberapa trofozoid memasuki rongga usus, menjadi parakista dan kemudian menjadi kista. Pada amoebiasis pembawa, trofozoid, parakista, dan kista terbentuk secara bersamaan. Proses reproduksi. Proses reproduksi berlangsung dalam 3 tahap, yaitu eksistasi, ensismen, dan reproduksi. Pada proses eksistasi terjadi transformasi dari bentuk kista menjadi bentuk trofozoid, yang dimulai saat kista berada di dalam usus. Selama eksista, suatu kista menular dengan 4 inti tubuh menjadi amabelai, yang kemudian berkembang menjadi 8 trofozoid. Di lumen usus, terjadi proses kista yang berlangsung beberapa jam. Selama proses ini, trofozoid menjadi kista. Dalam proses penggandaan yang hanya terjadi dalam bentuk trofozoid, reproduksi terjadi melalui pembelahan biner sederhana. Pertama, inti sel membelah, diikuti pembelahan struktur sitoplasma lainnya. Penularan. Infeksi terjadi ketika kista yang terinfeksi memasuki secara oral bersama kotoran pasien atau makanan atau minuman yang terkontaminasi pembawa amoebiasis. Di laboratorium, infeksi dapat terjadi melalui konsumsi jarum suntik amoebiasis yang menular pada primata. Makanan atau minuman juga dapat terkontaminasi oleh serangga, seperti lalat dan kecoa, yang membawa kotoran orang yang terinfeksi atau pembawa yang mengandung kista infektif amoebiasis. Tergantung pada sumber penyakitnya. Pembawa amoebiasis dapat dibagi menjadi pembawa kontak, dan pembawa pemulihan. Pembawa kontak berasal dari orang yang belum pernah terkena amoebiasis sebelumnya. Sedangkan pembawa berulang adalah pembawa yang muncul setelah seseorang terkena amoebiasis. Amoebiasis. Pada manusia, amoebiasis disebabkan oleh entamoeba yang dapat menyerang usus maupun organ-organ di luar usus. Misalnya, hati, paru, otak, dan kulit. Perubahan patologi amoebiasis. Amoebiasis pada manusia dapat dibedakan menjadi amoebiasis primer yang terjadi di usus dan amoebiasis sekunder yang terjadi pada organ di luar usus. Jaringan usus yang terkena amoebiasis terutama adalah usus besar dan sekum dan rektum. Trofozoid entamoeba dapat berimigrasi dari usus ke organ, terutama hati, paru-paru, dan jaringan otak. Tingkat keparahan kerusakan organ tubuh pasien yang disebabkan oleh entamoeba dipengaruhi oleh tingginya daya tahan tubuh pasien, kondisi usus pasien, dan tingkat keparahan strain entamoeba penyebab amoeba tersebut. Amoebiasis usus. Bakteri yang terdapat pada usus pasien dapat menyebabkan terbentuknya habitat yang dapat merangsang perkembangbiakan amoeba yang bersifat invasif. Jika amoebiasis usus akut terjadi di usus besar atau di daerah ileocecal, tukak dapat terjadi.
ukuran bisul bisa bervariasi, mulai dari seukuran ujung jari hingga lebih dari 3 cm. Bisul biasanya berbentuk bulat atau lonjong, dengan tepi dan bentuknya tidak beraturan dan dinding curam. Jika dibuat sayatan melintang, lukanya akan tampak seperti botol. Luka berisi cairan berasal dari bahan nektroik yang berwarna kekuningan atau hitam. Masa laten amebiasis berlangsung sekitar 4-5 hari, diikuti gejala klinis berupa diare atau konstipasi kronis. Gejala klinis pada penderita amoebiasis usus akut antara lain gejala disentri, disertai nyeri perut, hebat sebelum buang air besar. Pasien buang air besar sekitar 6-8 kali sehari, kotoran pasien berbau asam menyengat, disertai dan bercampur atau lendir pada tinja. Konsistensi fases dapat berbentuk cair atau diare, semi cair, semi diare, atau padat berbentuk. Selain terbentuknya tukak pada usus, penderita amoebiasis usus kronis juga mengalami proses regenerasi jaringan. Oleh karena itu, ulkus terbatas pada mukosa usus dan tidak meluas ke jaringan otot di bawahnya. Akibat terbentuknya jaringan parut, dinding usus penderita menjadi lebih tipis. Dapat terjadi pelekatan usus dengan organ dalam di sekitar yang menyebabkan penebalan dinding usus yang mudah teraba dari luar, dan penyempitan rongga usus. Akibat reaksi granulomatosa pada amoebiasis usus kronis dapat menyebabkan terbentuknya ameboma atau granuloma amoeba yang terlihat seperti tumor usus. Oke, yang selanjutnya ada amoebiasis hati, yaitu yang disebabkan oleh penyebaran parasit Entamoeba histolytica atau parasit yang dapat ditemukan dalam tinja manusia yang terinfeksi dari usus ke hati melalui aliran darah atau abses usus yang pecah. Abses hati biasanya terjadi di bagian atas kanan hati dengan ukuran yang bisa besar atau kecil. Abses kecil bulat atau lonjong berwarna abu-abu kecoklatan, sedangkan abses besar berdinding tebal dan berisi cairan kuning atau merah. Pemeriksaan irisan abses hati menunjukkan granula di bagian tengah tanpa amuba. Di bagian ini, sel hati mengalami degenerasi, leukosit, sel jaringan ikat, dan eritrosit. Trofozoid amuba bisa ditemukan di bagian tengah dan tepi abses hati. Gejala amoebiasis hati termasuk nyeri di kanan bawah rusuk, demam, kuning pada kulit dan mata, serta pembesaran hati. Penderita cenderung menurun berat badan tanpa gangguan pencernaan yang parah. Next, ada komplikasi abses hati. Nah, komplikasi abses hati ini jika tidak diobati dengan baik dapat menyebabkan abses pecah dan menyebar ke organ di sekitarnya. Pecahan abses di bagian kanan bisa merusak paru-paru, pleura kanan, diafragma, peritoneum, dan kulit atau granula kutis. Jika pecah ke paru-paru, bisa menghasilkan dahak berwarna coklat merah yang mengandung amuba. Pecah ke pleura bisa menyebabkan emphysema toraks. Ke diafragma bisa jadi abses subphrenic. Dan ke peritoneum bisa menyebabkan peritonitis. Pecahnya abses di sisi kiri bisa merusak lambung dan menyebabkan muntah darah. Pecahnya ke bawah bisa mempengaruhi usus atau peritoneum, menyebabkan peritonitis yang berpotensi fatal. Next, ada amoebiasis organ lain. Amoebiasis juga bisa menyerang organ lain seperti paru-paru, otak, kulit, dan limfa. Amoebiasis paru-paru terjadi secara langsung atau karena pecahnya abses hati. Amoebiasis otak biasanya muncul sebagian abses kecil, seringkali karena komplikasi dari abses hati atau paru. Amoebiasis kulit terjadi di sekitar tempat keluarnya cairan dari abses hati atau usus. Kulit yang terkena biasanya mengalami kerusakan akibat amuba. Amoebiasis limpa umumnya terjadi karena komplikasi dari amoebiasis hati atau karena amuba menyebar langsung dari usus ke limpa. Diagnosis amoebiasis yaitu memerlukan penemuan trofozoid atau kista Entamoeba histolytica serta kristal Charcot-Leyden.
Pada amoebiasis usus akut, tinja berwarna merah tua dan berbau menyengat. Pemeriksaan mikroskopis dapat menemukan trofosit amoeba dan kristal Charcot-Leyden. Darah akan menunjukkan leukositosis, tapi uji darah serologis biasanya negatif. Pada amoebiasis usus kronis, penderita mungkin tanpa gejala. Karir amoebiasis memiliki tinja normal dengan kista amoeba pada pemeriksaan mikroskopis tinja. Namun, serologi bisa negatif pada karir asimptomatis dan positif pada karir konvalesen. Diagnosis amoebiasis hati memerlukan penemuan parasit amoeba pada biopsi atau cairan abses, dan kista amoeba pada tinja menunjukkan infeksi kronis usus. Daerah akan menunjukkan leukositosis dan neutrofil granulosit. Uji serologi seperti uji fiksasi komplement dan lainnya juga membantu. Untuk amoebiasis paru, trofozoid entamoeba histolytica harus ditemukan pada dahak. Uji intradermal, serologi, dan pemeriksaan radiologi juga membantu dalam diagnosis amoebiasis paru dan organ lainnya. Selanjutnya ada pengobatan amoebiasis, yaitu melalui mulut dapat menggunakan metronidazole, nimarazole, ornidazole, tinidazole, secnidazole, dan clefamid. Emetin yang hanya bisa disuntik tidak disarankan. Jika ada infeksi tambahan, antibiotika bisa ditambahkan. Untuk abses hati, aspirasi dilakukan jika abses dekat dengan permukaan kulit. Ada dosis dan pemberian amoebisida, yaitu amoebisida yang dapat digunakan untuk mengobati amoebiasis antara lain adalah metronidazole, tinidazole, nimorazole, omidazole, secnidazole, dan clefamid. Selanjutnya ada dosis dan pemberian amoebisida. Amoebisida juga dikenal sebagai obat anti-amoeba, digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh parasit amoeba, seperti amoebiasis. Berikut ini adalah beberapa amoebisida yang umum digunakan. Yang pertama ada metronidazole. Ini adalah salah satu obat yang paling umum digunakan untuk mengobati amoebiasis. Biasanya diberikan dalam bentuk tablet atau cairan. Dosis dan durasi penggunaan dapat bervariasi tergantung pada berat infeksi. Yang kedua ada tinidazole, yaitu mirip dengan metronidazole. Tinidazole juga efektif melawan infeksi amoeba. Biasanya diberikan dalam bentuk tablet. Dosisnya juga disesuaikan dengan beratnya infeksi. Yang ketiga ada nimorazole. Obat ini juga efektif melawan amoeba, sama seperti yang lain. Dosis dan durasi penggunaan akan ditentukan oleh dokter, tergantung pada kondisi pasien. Yang keempat ada ornidazole. Adalah amoebisida lain yang digunakan untuk mengobati infeksi amoeba. Dapat diberikan dalam bentuk tablet atau suspensi, dan dosisnya akan disesuaikan. Yang kelima ada secnidazole. Seperti halnya obat lain dalam kelompok ini, merupakan amoebisida yang efektif. Dosisnya akan ditentukan oleh dokter. Yang terakhir ada clefamid, termasuk dalam amoebisida yang dapat digunakan untuk mengobati amoebiasis. Dosis dan durasi penggunaan akan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan amoebisida harus sesuai dengan petunjuk dokter, termasuk dosis yang tepat dan durasi penggunaan yang disarankan. Jika terjadi efek samping atau gejala yang mengkhawatirkan, pasien harus segera menghubungi dokter mereka. Next, ada pencegahan amoebiasis, yaitu untuk mencegah amoebiasis, kita perlu yang pertama memasak makanan dan minuman dengan baik. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan agar bebas dari lalat, lipas, dan tikus. Yang ketiga, pastikan sistem pembuangan tinja dan limbah tidak mencemari air minum. Yang keempat, hati-hati saat menangani hewan coba di laboratorium. Dan yang terakhir, jika terkena amoebiasis, segera obati untuk mencegah penularan ke orang lain. Selanjutnya, ada entamoeba coli, yang bentuknya mirip dengan entamoeba
Entamoeba histolytica adalah parasit yang tidak membuat sakit pada manusia. Parasit ini sering ditemukan di dalam usus manusia. Untuk membedakan dari Entamoeba histolytica yang menyebabkan penyakit, mari kita lihat anatomi dan morfologinya. Trophozoid atau bentuk hidup, Entamoeba coli berukuran 20-40 mikron, lebih besar dari Entamoeba histolytica. Trophozoid Entamoeba coli memiliki sitoplasma kasar tanpa mengandung sel darah merah. Jika dilihat di bawah mikroskop, inti sel Entamoeba coli terletak di pinggir sel dengan kariosom besar, dikelilingi halo lebar. Kromatin di sekitar inti terlihat kasar. Trophozoid Entamoeba coli bergerak lambat dengan tonjolan pseudopodi yang geraknya tidak secepat Entamoeba histolytica. Jadi, perbedaan ini membantu kita membedakan kedua parasit ini. Ada amoeba meningoencephalitis. Radang selaput otak atau meningoencephalitis oleh amoeba sering dilaporkan dari berbagai tempat di dunia. Orang terinfeksi setelah berenang di kolam renang rumah atau air tawar panas. Amoeba penyebab utama adalah Naegleria fowleri. Juga ada Acanthamoeba dan Entamoeba histolytica. Meningoencephalitis ini umumnya berjalan kronis, sulit didiagnosis secara dini. Yang ada meningoencephalitis dapat terjadi karena parasit amoeba yang bisa hidup di alam. Infeksi terjadi ketika amoeba masuk ke tubuh melalui napas saat seseorang berenang di air hangat. Kemudian yang B, gejala awal meningoencephalitis adalah radang hidung, sakit tenggorokan, demam, dan sakit kepala. Meningitis ditandai dengan muntah, kuku kuduk, dan kesulitan kesadaran yang bisa berujung pada kematian dalam 1 minggu. Dokter mungkin memeriksa cairan di sekitar otak atau cairan cerebrospinal untuk melihat adanya amoeba. Jika diperlukan, cairan tersebut juga bisa diperiksa dengan mengembangkan amoeba di laboratorium. Kemudian yang C, yaitu ada pengobatan meningoencephalitis yang disebabkan oleh amoeba menggunakan amphotericin B. Diberikan melalui suntikan ke dalam pembuluh darah sekitar otak atau di dalam cairan otak. Ini bisa menurunkan risiko kematian karena infeksi Naegleria fowleri. Namun, untuk amoeba lainnya, amphotericin B tidak terlalu berhasil. Dosis amphotericin B untuk Naegleria adalah 1,5 kg berat badan per hari selama 3 hari, lalu 1 kg berat badan per hari selama 6 hari. Untuk anak, dosis dibagi menjadi 2 kali sehari. Untuk menangani meningitis akibat amoeba jenis Acanthamoeba, kombinasi obat seperti trimetoprim atau sulfamethoxazole, rifampin, dan ketoconazole dapat efektif. Untuk mencegah infeksi, kolam renang harus diberi kaporit secara teratur untuk menghilangkan amoeba. Hindari berenang di perairan tawar yang suhunya di atas 25 derajat untuk mencegah kontak dengan amoeba yang bisa menyebabkan penyakit ini. Next, ada rhizopoda yang tidak patogen. Beberapa spesies amoeba tidak patogen yang morfologinya harus dibedakan dari Entamoeba histolytica adalah yang A, Entamoeba gingivalis, yaitu parasit yang hidup di sekitar gigi dalam rongga mulut. Parasit ini hanya memiliki bentuk aktif yang bergerak, disebut trophozoid, berukuran sekitar 10-20 mikron. Inti parasit ini mirip dengan parasit E. histolytica, tapi sitoplasmanya tidak mengandung sel darah merah. Kemudian yang B ada Endolimax nana.
adalah parasit yang hidup di usus besar. Parasit ini bisa berbentuk trofozoid aktif atau kista. Trofozoidnya berukuran sekitar 8 mikron dengan gerakan lambat dan tidak ada sel darah merah di dalam sitoplasmanya. Parasit ini memiliki inti yang besar dan tidak beraturan, terletak di bagian tepi inti yang menempel pada selaput inti. Kista Endolimax nana berbentuk lonjong, berukuran sekitar 8 mikron, memiliki 1-4 inti, dan tidak mengandung glikogen atau badan kromatoid. Parasit ini sering ditemukan dalam tinja penderita diare atau disenteri. Kemudian yang C ada Ladomoeba butzili, yaitu parasit yang hidup di dalam usus, terutama di daerah kolon. Parasit ini ada dalam bentuk trofozoid atau aktif dan kista, tapi jarang ditemukan dalam tinja. Trofozoidnya berukuran antara 8 hingga 12 mikron dengan gerakan lambat. Kista Ladomoeba butzili juga berukuran 8 hingga 12 mikron, tanpa badan kromatoid. Kista ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki massa glikogen atau iodophilic body yang besar, yang terlihat jelas saat diwarnai dengan larutan lugol. Kemudian yang terakhir ada Dientamoeba fragilis, yaitu amuba usus yang paling kecil. Parasit ini hanya ada dalam bentuk trofozoid dengan 2 inti, berukuran sekitar 5 hingga 8 mikron. Trofozoid Dientamoeba fragilis tidak mengandung sel darah merah, tapi memiliki 6 butir kromatin besar yang tersusun seperti bintang dalam sitoplasmanya. Yang terakhir ada diferensiasi protozoa usus, yaitu dalam usus orang sehat seringkali ditemukan protozoa yang tidak membuat sakit. Oleh karena itu, penting untuk membedakan morfologi protozoa usus ini dari yang patogen agar tidak terjadi kesalahan diagnosis. Perbedaan bentuk morfologi protozoa usus, baik dalam bentuk kista maupun trofozoid, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini membantu dalam diagnosis yang tepat dan pengobatan yang sesuai.